kami. Kalau kami ada sampai saat ini membuktikan karya Tuhan, membuktikan pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami, maka daripada itu Tuhan, ajar kami, berikan kami hati seorang hamba yang selalu ingin rindu menyembah Engkau. Biarlah ucapan rasa syukur kami selalu keluar dalam hati kami, hidup kami. Biarlah itu sebagai persembahan yang hidup, yang menyenangkan Tuhan. Sore hari ini kalau kami datang ke hadapan hadirat-Mu, kami percaya semuanya karena pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Jemaat Tuhan yang hadir, baik yang di rumah yang sedang menyaksikan, Tuhan memberkati kami semua. Tuhan tolong kami, satukan hati kami, supaya kami sama-sama memuji, mempermuliakan nama-Mu. Kuduskan kami, layakan kami. Kami akan lebih lagi memuji dan mempermuliakan nama-Mu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Puji Tuhan, kita yang hadir maupun di rumah, kita tetap bersyukur buat kebaikan Tuhan. Amin. Mari kita lebih lagi memuji Tuhan. Kita angkat satu pujian, Gerakanlah Kekuatan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersorak, kita bertepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Gerakanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Gerakanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di dunia. Gerakanlah kekuatan-Mu Tuhan. Gerakanlah kekuatan-Mu ya Allah. Haleluya. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat duduknya. Allah bangkit bersorak. Hey! Allah musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat duduknya. Gerakanlah kekuatan-Mu Bapa. Haleluya. Gerakanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat duduknya. Allah bangkit bersorak. Hey! Allah bangkit bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat duduknya. Allah bangkit, haleluya. Allah bangkit bersoraklah. Hey! Allah bangkit bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat duduknya. 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 Haleluya. Allah kita dahsyat, amin. Seundang kita semua bangkit berdiri, kita lebih lagi semangat memuji Tuhan. Kita angkat satu pujian yang mengatakan Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian kita. Haleluya. Haleluya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Bila Allah
ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan. Sebab ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian. Haleluya. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita masih tetap memuji Tuhan. Kita percaya bahwa ketika kita berkumpul memuji Tuhan, Tuhan hadir di tengah kita. Amin. Kami berkumpul memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami berkumpul menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga. Katakan haleluya. 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 Oh haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, Ku Rindu Sabdamu Tuhan. Haleluya. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu. Firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berseru. Ku rindu sabdamu Tuhan. Firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirman Tuhan oleh kuasa Roh-Mu,
kepadamu berserah. Katakan berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda. Mari seundang kita bangkit berdiri, kita angkat. Ku rindu sabda-Mu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh kepadamu. Oh, berfirmanlah Bapa, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirman Bapa, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda. Oh, berfirman, berfirman, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirman Bapa, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Betapa hati kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kesempatan yang indah Tuhan sudah berikan buat kami. Kami dapat memuji dan memuliakan Engkau. Setiap pujian kami, biarlah semuanya itu boleh menyenangkan hati Engkau ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami rindu sabda-Mu dalam kehidupan kami. Engkau mengurapi hamba-Mu yang Tuhan sudah mempersiapkan. Sehingga apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami saat sore hari ini boleh tersampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah Tuhan. Kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada sore hari ini, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing, boleh mengikuti pujian. Terlebih sebentar kita kembali digenapi oleh firman Tuhan. Tak lupa saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala yang sore hari ini memberi kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan isi kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari saudara-saudaraku yang kukasih di dalam nama Tuhan, kita akan buka Alkitab kita di dalam Nabi Yesaya. Nabi Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Sudah mendapatkan semua, silakan Bapak Ibu Saudara menyimak di Alkitab Saudara. Saya akan bacakan begini bunyi kebenaran firman Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan pada sore hari ini saya berbicara tentang biarlah Tuhan senantiasa berdaulat di dalam kehidupan orang-orang percaya.
Saudaraku yang kukasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam situasi seperti ini, saya percaya tanpa ada perkecualian, baik itu seorang hamba Tuhan, baik itu sebagai seorang anak-anak Tuhan, merindukan supaya senantiasa Allah berdaulat di dalam kehidupan kita. Merindukan supaya Allah senantiasa memerintah, supaya Allah senantiasa mengatur. Dan juga bisa saya katakan supaya Allah senantiasa berkuasa di dalam kehidupan orang-orang percaya. Baik di dalam keadaan senang, baik dalam keadaan susah, baik dalam keadaan krisis, baik dalam keadaan diberkati. Kita rindu Allah senantiasa berdaulat di dalam kehidupan saudara dan saya. Saya percaya kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini diteguhkan kembali. Kenapa? Allah mengajak kepada saudara dan saya supaya Allah senantiasa berdaulat di dalam kehidupan orang-orang percaya. Sebelum kita pelajari lagi di dalam ayat yang kelima ini, terlebih dahulu saya akan katakan kepada saudara apa yang menjadi dasarnya Tuhan menginginkan saudara dan saya tetap berdaulat di dalam kehidupan kita. Supaya Allah tetap memerintah di dalam kehidupan orang-orang percaya. Yang pertama di sini saya catat bahwa kenapa Allah selalu berdaulat di dalam kehidupan kita? Karena anak-anak Tuhan itu senantiasa mudah terpengaruh. Walaupun KTP kita, walaupun notabene kita adalah orang-orang Kristen, seringkali kita mudah terpengaruh dengan pancingan-pancingan yang terjadi di saat-saat ini. Mudah terpengaruh dengan keadaan yang saat ini terjadi. Yang harusnya saudara dan saya mempertahankan keselamatan itu. Yang seharusnya saudara dan saya mempertahankan kasih karunia yang Tuhan sudah berikan secara cuma-cuma itu. Tetapi apa daya? Ketika satu penyakit datang, ketika krisis itu datang, ketika masalah itu datang, seringkali kasih karunia yang Tuhan berikan secara cuma-cuma itu saudara tidak pertahankan. Sehingga saudara dengan mudahnya membuang hak kesulungan itu. Sehingga saudara dengan mudahnya membuang keselamatan itu. Padahal kalau kita lihat latar belakang, kalau kita melihat sejarah bagaimana pengorbanan Yesus itu dengan luar biasa buat saudara dan saya. Tetapi pada sore hari ini, mari kita rindu supaya Allah senantiasa berdaulat di dalam kehidupan kita. Kita rindu supaya Allah senantiasa memerintah di dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa menghargai betapa baik, betapa kasihnya kuasa Allah itu selalu nyata di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan yang kedua, apa yang menjadi dasar supaya kita merindukan Allah senantiasa berdaulat? Karena saudara dan saya seringkali tidak mau taat. Seringkali saudara dan saya tidak mau tunduk dengan apa yang Tuhan perintahkan. Seringkali kita tidak pernah sadar bahwa apa kadangkala yang Tuhan berikan, walaupun kadangkala itu tidak bisa diselami. Tetapi di belakang salib itu, di belakang jalan yang tidak mudah diselami itu, ada berkat yang Tuhan mau di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Satu contoh. Masalah wabah yang terjadi saat-saat ini. Sebenarnya memiliki satu dampak yang positif. Sebagai orang-orang percaya. Mengapa saya katakan sebagai dampak yang positif? Supaya mengajarkan kepada anak-anak untuk hidup taat. Untuk hidup tunduk kepada aturan-aturan main yang Tuhan mau di dalam kehidupan saudara dan saya. Tetapi seringkali kehidupan saudara dan saya seperti Yunus. Kita meminta sesuatu yang nyaman. Kita meminta sesuatu kepada zona yang nyaman, zona yang enak, berkat yang melimpah.
Tetapi kita tidak mau membayar harga ketaatan itu. Kita tidak mau membayar harga bagaimana ketaatan kemauan yang Tuhan mau di dalam kehidupan saudara dan saya. Tetapi lewat firman Tuhan pada sore hari ini, ayo. Tuhan punya dasar. Allah punya alasan kenapa dia harus senantiasa berdaulat di dalam kehidupan saudara dan saya. Supaya saudara dan saya belajar taat. Supaya saudara dan saya belajar patuh. Dengar-dengaran dengan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan saudara dan saya. Walaupun secara daging kita menolak. Secara daging kita tidak kuat. Tetapi percayalah, ada Roh Kudus yang selalu menyertai di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin saudara. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang kukasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika saudara dan saya tahu apa yang menjadi dasar, apa yang menjadi alasan, kenapa kita diajak untuk senantiasa supaya Allah terus berdaulat di dalam kehidupan kita. Ternyata di dalam Nabi Yesaya ini saudara, ada satu nubuatan yang luar biasa yang kita diingatkan supaya kita melihat bahwa Allah senantiasa akan berdaulat di dalam kehidupan saudara dan saya. Buktinya apa? Coba saudara lihat di ayat pokok kita. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahannya ada di atas bahunya. Lambang pemerintahannya. Tuhan rindu supaya umat-umatnya diatur oleh Dia. Tuhan rindu supaya umat-umat pilihannya supaya tunduk dan taat kepada setiap pemerintahannya. Tetapi tadi sudah saya katakan, seringkali saudara dan saya tidak pernah taat. Seringkali saudara dan saya tidak pernah menghargai karya keselamatan itu. Tetapi lewat firman Allah, ayo kita kembali ke jalan yang Tuhan mau. Oleh karena itu, kita akan lihat, diingatkan apa oleh Allah. Yang pertama saudara, di situ dikatakan sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahannya ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang. Yang pertama, kita diingatkan kenapa Allah selalu berdaulat di dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita memiliki Bapa sebagai penasehat yang ajaib. Seringkali anak-anak Tuhan atau orang tua tidak dihiraukan dengan nasihat-nasihatnya. Seringkali kita sebagai seorang anak tidak menghiraukan, tidak memperhatikan wejangan-wejangan perkataan apa yang dilontarkan orang tua di dalam kehidupan kita. Ataupun juga kita sebagai orang-orang percaya, kadangkala Bapak dan Ibu Gembala begitu banyak wejangan-wejangan, begitu banyak nasihat-nasihat yang dikeluarkan untuk Bapak Ibu. Tetapi kadangkala saudara dan saya menghiraukan. Tetapi pada sore hari ini kita diingatkan kenapa kita meminta supaya Allah terus berdaulat di dalam kehidupan kita. Karena kita diingatkan kita kembali. Karena kita memiliki Bapa sebagai penasehat yang ajaib. Melalui apa saudara? Dia sebagai Bapa penasehat yang ajaib tadi. Melalui apa? Dia memberikan wejangan-wejangan kepada anak-anaknya. Yang pertama, dia memberikan nasihat lewat kebenaran firman Allah. Seperti firman Allah sore hari ini, dia memberikan teguran, dia memberikan pengajaran, dia memberikan satu nasihat kepada saudara dan saya. Kadangkala Tuhan pakai gembala, kadangkala Tuhan pakai suami, kadangkala Tuhan pakai istri, kadangkala Tuhan pakai anak dan lain sebagainya. Untuk apa? Supaya saudara dan saya berjalan kembali ke jalan yang benar. Supaya saudara dan saya untuk kembali belajar untuk taat kepada Allah. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat Allah senantiasa berdaulat di dalam kehidupan kita. Dunia tidak bisa memiliki itu saudara. Tetapi sebagai anak Tuhan memiliki Bapa yang ajaib, yang selalu memberikan penasehat, memberikan nasihat-nasihat
kepada saudara dan saya. Yang kedua, apa yang kita dapat? Yang kedua dikatakan kita memiliki Allah yang perkasa. Walaupun semenjak terjadinya wabah COVID-19 ini terjadi, begitu banyak orang-orang merasa resah. Termasuk anak-anak Tuhan saat ini juga merasa galau. Termasuk orang-orang percaya merasa tidak nyaman dengan wabah ini. Tetapi kita diingatkan saudara, ketika Allah berdaulat di dalam kehidupan saudara, ketika Allah berkuasa di dalam kehidupan saudara, ketika Allah memerintah di dalam kehidupan saudara, saudara diingatkan saudara punya Bapa yang perkasa. Bapa yang hebat, Bapa yang luar biasa. Walaupun kadang-kala dikatakan itu tidak bisa dijadikan, walaupun kadang-kala itu tidak mungkin terjadi. Tetapi ketika sesuatu itu diizinkan oleh Allah, bagi manusia tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan sangatlah sangat mungkin. Amin. Kita punya Bapa. Kita punya Allah yang luar biasa, yang sanggup melakukan yang tidak bisa menjadi bisa, yang tidak bisa sembuh menjadi sembuh. Tetapi saya tetap memiliki satu keyakinan. Walaupun para teolog mengatakan wabah ini tidak akan bisa sembuh. Wabah ini tidak bisa kunjung sembuh. Begitu lama akan terjadi kesembuhan. Tetapi ketika Allah berdaulat, ketika saudara dan saya berdoa dengan benar dan berkuasa, percayalah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mujizat itu pasti terjadi. Amin. Perekonomian akan mulai terbuka kembali. Sekolah-sekolah akan dibuka kembali, saudara. Jujur saudara ya, beberapa bulan ini ketika saya mengikuti di dalam dunia pendidikan, tidak bisa semaksimal yang terjadi. Tidak bisa sesuai dengan apa yang diharapkan. Tetapi apa daya, kita harus mengikuti aturan-aturan yang ada. Tetapi saya hanya berkata kepada guru-guru, ayo kita tetap percaya. Ayo kita tetap kuat. Ayo kita terus percaya bahwa Allah yang kita sembah sanggup memberikan kebebasan. Sehingga kita bebas untuk melakukan apa yang Tuhan percayakan di dalam dunia pendidikan. Demikian pula saudara. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan saudara. Saya tidak tahu apa yang menjadi kerinduan saudara. Tetapi percaya saudara, ketika kita punya Bapa yang senantiasa berdaulat di dalam kehidupan saudara dan saya, Allah yang perkasa itu akan hadir di dalam kehidupan saudara dan saya. Yang ketiga, ketika Allah selalu berdaulat di dalam kehidupan saudara dan saya, yang pertama dikatakan kita punya Bapa sebagai penasihat yang ajaib. Yang kedua, kita memiliki Allah yang perkasa. Yang ketiga, ketika Allah senantiasa berdaulat, kita punya Bapa yang kekal. Bapa yang penuh kasih. Bapa yang penuh cinta. Yang kekekalannya itu tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang sampai sore hari ini dia tidak akan pernah berubah. Walaupun dia sebagai seorang raja, walaupun dia sebagai seorang Allah, walaupun dia sebagai seorang Tuhan, dia tidak akan pernah berubah. Untuk apa? Mencintai, mengasihi kepada orang-orang pilihannya. Mengasihi kepada orang-orang tebusannya. Mengasihi orang-orang pilihannya yang setia, yang senantiasa menghargai karya keselamatan tadi. Kita memiliki Bapa yang kekal. Kita sudah merasakan bahwa kekekalannya itu luar biasa, sudah kita nikmati saudara. Apa yang menjadi bukti bahwa dia tidak pernah berubah? Apa yang menjadi bukti bahwa dia tetap sayang kepada saudara dan saya? Saudara bisa catat, saudara bisa lihat di Alkitab saudara, dalam Yohanes 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Kekekalan yang Tuhan berikan bukan kekekalan yang fana.
Kekekalan yang Tuhan berikan bukan sifatnya sementara. Tetapi yang Tuhan berikan saudara, kekekalan abadi selama-lamanya. Amin. Percayalah saudara. Ketika Allah berdaulat, ketika Allah memerintah di dalam kehidupan kita, Allah sanggup memberikan yang abadi di dalam kehidupan kita. Harta, kekuatan, gelar tidak bisa menyelamatkan. Amsal Sulaiman katakan, di saat kemurkaan datang. Amsal 11 ayat 25 itu katakan, di saat kemurkaan datang, harta benda itu tidak bisa menyelamatkan. Tetapi yang bisa menyelamatkan hanya kebenaran firman Allah. Berapa hari yang lalu kita sudah melihat pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Tetapi Allah yang saudara sembah tidaklah lagi mati. Tetapi pada hari yang ketiga, dia bangkit. Dia telah menang. Menunjukkan bahwa Allah yang saudara sembah, Allah yang hidup. Kasihnya yang tidak pernah berubah. Dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya tidak pernah berubah. Yang sanggup memberikan kekuatan, baik dalam suka maupun duka. Oleh karena itu, mari. Saya mengajak sidang jemaat yang hadir pada sore hari ini. Baik yang ada di rumah. Ayo, janganlah galau saudara. Janganlah saudara merasa gentar. Janganlah saudara merasa sedih. Orang boleh berubah. Istri boleh berubah. Manusia boleh berubah. Tetapi cinta kasih Bapa tidak akan pernah berubah di dalam kehidupan saudara dan saya. Puji nama Tuhan. Yang keempat, apa yang kita dapat ketika Allah selalu berdaulat? Tadi sudah saya katakan, kita punya Bapa sebagai penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan yang terakhir, kita memiliki Raja Damai. Amin. Raja Damai, saudara. Setiap anak-anak Tuhan merindukan kedamaian. Dari awal tadi sudah katakan, walaupun saudara punya banyak harta, belum tentu saudara memiliki kedamaian. Karena saya sudah merasakan, ternyata kedamaian itu tidak bisa diukur dengan uang. Kedamaian itu tidak bisa diukur dengan harta. Mengapa saya katakan seperti itu? Ketika saya menghadapi anak sakit, walaupun saya punya uang, bisa berobat, tetapi hati tidak bisa ada damai. Gara-gara anak sakit membuat hati kita gelisah. Tetapi ketika kita tahu Allah sebagai Raja Damai, Bapa sebagai Raja Damai tadi, sebagai Allah yang memberikan kebahagiaan, Allah yang memberikan ketenangan batin di dalam kehidupan kita. Ternyata Dia sanggup hadir. Walaupun dalam keadaan susah, walaupun dalam keadaan senang, walaupun dalam keadaan penyakit, walaupun tidak ada berkat maupun tidak ada berkat, Raja Damai adalah satu sobat yang setia, yang selalu ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin, saudara. Oleh karena itu mari, biarlah Allah selalu berdaulat. Biarlah Allah selalu memerintah di dalam kehidupan saudara dan saya. Walaupun saat ini saya tidak mengerti apa yang menjadi kerinduan saudara. Walaupun saya tidak tahu apa yang saat ini saudara gumulkan. Tetapi percayalah, Tuhan sanggup memberikan yang luar biasa. Cuman tunggu waktu, cuman tunggu hal yang baik yang Tuhan nantikan, yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu mari, biarlah Allah senantiasa berdaulat. Biarlah Allah senantiasa selalu berkarya di dalam kehidupan saudara dan saya. Apapun yang saudara hadapi, ketika bersama Allah, pastilah ada kemenangan-kemenangan yang luar biasa terjadi. Amin. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang kukasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita sudah tahu, kita diingatkan bahwa ketika Allah selalu berdaulat, ada 4 hal yang kita dapat. Tetapi di benak hati kita ada satu pertanyaan. Tuhan, bagaimana supaya Tuhan senantiasa berdaulat sampai aku dipanggil Tuhan? Aku minta Tuhan senantiasa memerintah, berkuasa, mengatur kehidupanku. Baik aku pribadi
pribadi, baik istri, anak, seluruh keluargaku, usahaku. Biarlah Tuhan senantiasa menolong di dalam kehidupan kami semua. Ketika kita sudah tahu itu, saudara, ada satu cara yang mau tidak mau harus saudara kerjakan supaya Allah selalu berdaulat di dalam kehidupan kita. Yang pertama, bagaimana cara supaya Allah terus berdaulat di dalam kehidupan kita? Yang pertama, hiduplah berserah penuh kepada Allah. Hidup berserah penuh kepada Bapa. Kita baca di dalam Mazmur pasal yang ke-37. Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-5. Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-5 disitu dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Kalimat terakhir katakan, Ia akan bertindak. Artinya Tuhan akan berdaulat, Tuhan akan bertindak, Tuhan akan berkarya, Tuhan akan berkuasa, Tuhan akan memerintah di dalam kehidupan kita tanpa ada perkecualian. Tetapi ada satu syarat, ada satu harga yang harus saudara dan saya bayar. Ada satu harga yang saudara dan saya harus kerjakan saat-saat ini. Apakah itu? Di situ dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Hidup di dalam penyerahan, saudara. Seringkali kita tidak pernah mudah untuk menyerah. Seringkali ketika masalah itu terjadi, ketika penyakit itu terjadi, yang harusnya kita pertama datang kepada Tuhan. Tetapi yang pertama yang saudara dan saya kerjakan adalah kita menggunakan akal pikiran kita. Kita menggunakan logika kita. Apakah bisa? Apakah mungkin? Padahal kadang-kala Tuhan izinkan kita diajarkan untuk berserah penuh kepada Tuhan. Ketika itu kita tahu bahwa Tuhan akan bertindak. Tetapi kita dilupakan dengan masalah dan masalah. Tetapi pada sore hari ini, ayo. Serahkanlah hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika engkau sudah menjadikan Yesus, ketika engkau sudah menjadikan Allah sebagai juru selamat, ketika ada satu persoalan, ketika ada satu pergumulan, serahkan kepada Bapa Allah yang perkasa tadi, supaya mengatur dan menyelesaikan setiap apapun yang saudara hadapi. Amin. Serahkan, saudara. Mungkin saudara berkata, loh Om, kapan? Memang waktu Tuhan itu tidak bisa diselami, saudara. Kita tidak bisa meminta ini dan itu. Tetapi Pengkhotbah 3:11 katakan, segala sesuatu indah pada waktunya. Kalau Tuhan yang sudah beracara, kalau Tuhan sudah membuka pintu, tidak ada satu tingkap-tingkap yang dapat menutup. Hanya Tuhan yang dapat menutup pintu berkat itu. Serahkan. Yang kedua dikatakan, percayalah. Percayalah kepadanya. Tadi sudah saya katakan seringkali di saat kita rindu, di saat menghadapi satu masalah, kita rindu Allah berdaulat. Tetapi kita menjual hak kesulungan tadi, menjual hak keselamatan tadi. Karena apa? Karena tidak percaya dengan mujizat Allah, karena tidak percaya dengan pertolongan Allah. Seringkali kehidupan orang-orang percaya itu seperti Thomas. Mengapa saya katakan seperti Thomas? Ya, saudara dan saya seringkali mau percaya di saat ada mujizat. Kita mau percaya di saat ada pertolongan. Tetapi ketika tidak ada pertolongan, ketika tidak ada mujizat, saudara tidak mau berserah dan saudara tidak mau percaya kepada Allah. Dan Tuhan pun tidak akan pernah bertindak. Tetapi ketika saudara mau berserah, ketika saudara mau percaya, yakin dan percayalah, Ia akan bertindak. Ia akan berdaulat di dalam kehidupan saudara dan saya. Oleh karena itu, mari saudara, hendaklah saudara dan saya berserah. Hendaklah saudara dan saya tetap percaya
Ketika kita lakukan itu, saya percaya Allah yang berdaulat itu akan datang dan hadir di dalam kehidupan saudara dan saya. Yang terakhir, bagaimana kita bisa melakukan seperti itu? Selain percaya, selain berserah. Yang terakhir, saya akan lakukan seperti sebentar kita hari Kamis ke depan kita akan menanti janji Bapa. Minta Roh Kudus untuk memimpin di dalam kehidupan kita. Allah yang saudara sembah sebentar lagi terangkat ke surga. Sebentar lagi kita akan merayakan hari kenaikan Yesus ke surga. Dia tidak kemana-mana, tetapi dia datang ke Bapa. Untuk apa? Meminta kepada Bapa. Injil Yohanes katakan, aku meminta kepada Bapa memberikan seorang penolong. Siapakah itu? Roh Kudus. Hanya Roh Kuduslah yang sanggup melakukan, saudara. Mungkin saudara berkata, siapakah Roh Kudus itu? Roh Kudus adalah pribadi Allah yang memiliki kedudukan, kehebatan yang sama seperti Bapa, seperti Allah, seperti Yesus. Tetapi kita minta, ketika kita minta supaya Allah berdaulat, ayo Tuhan, aku minta Roh Kudus mengatur di dalam hidupku. Aku minta Roh Kudus berkarya di dalam hidupku. Mungkin sudah berkata, Om, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku tidak bisa berkata apa-apa, Om. Tetapi ketika ada Roh Kudus, saudara, apa yang tidak bisa, itu menjadi bisa. Ketika saudara tidak ada damai, ketika ada Roh Kudus, ada damai, ada sukacita. 9 buah roh itu akan nampak dan hadir di dalam kehidupan saudara dan saya. Kami undang pemain musik, singer, maju ke depan. Mari, kesimpulan firman Tuhan pada sore atau malam hari ini. Kita rindu Allah berdaulat. Walaupun kadangkala kita tidak tahu apa yang akan terjadi, saudara. Tadi sudah saya katakan, kita punya Bapa, Allah penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Raja damai, Bapa yang kekal. Untuk kita mendapatkan itu semua, kita minta supaya kita berserah, percaya penuh. Dan yang terakhir, kita minta Roh Kudus. Mungkin di dalam gereja ini, beberapa hari ke depan, ada doa-doa 10 hari menanti. Ayo, kita berbondong-bondong datang meminta, Tuhan penuhi aku dengan Roh Kudus. Tuhan penuhi aku, Tuhan. Supaya Roh Kudus mengatur dan memimpin setiap langkah-langkah kehidupan kita. Ketika kita lakukan seperti itu, saya percaya Allah yang perkasa itu, Allah sebagai penasehat, Bapa yang kekal, Raja damai itu akan senantiasa berdaulat di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Puji nama Tuhan, kami undang Bapak Ibu sudah bangkit berdiri. Kita angkat pujian Saat Ku Tak Melihat Jalanmu. Kita yakin dan percaya. Walaupun kadang-kala kita tidak melihat, tidak tahu apa yang terjadi. Percayalah. Ketika kita tidak tahu, percayalah. Allah selalu hadir dan berdaulat di dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya Yesus. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanaku, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, amin. Hatiku percaya, haleluya. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, kami percaya Tuhan, Engkau akan senantiasa berdaulat di dalam kehidupan kami. Amin. Hatiku percaya, selalu ku
lagi hatiku percaya. Amin. Haleluya, hatiku percaya. Haleluya, hatiku percaya. Selalu ku percaya. Inilah pengakuan kami Tuhan. Kami percaya akan janji-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau senantiasa berdaulat di dalam kehidupan kami. Baik di dalam keadaan suka, baik di dalam keadaan duka, di dalam situasi kondisi apapun kami percaya Tuhan senantiasa berkarya. Tuhan senantiasa berdaulat di dalam kehidupan kami. Kami sudah berhenti berbicara Tuhan, tetapi kami percaya firman-Mu yang sudah kami sampaikan akan menjadi berkat dan menjadikan rema di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Baik kami yang hadir pada sore hari ini, baik jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah, kami yakin percaya mereka pun sama akan diberkati. Mereka pun tetap akan berkarya bersama-Mu Tuhan. Karena kami tahu hanya Engkau Allah yang berdaulat di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, biarlah Roh Kudus menuntun di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Engkau. Walaupun saat-saat ini terjadi Tuhan, tetapi ketika Engkau turun tangan, ketika Engkau berdaulat atas bangsa ini, kami percaya mujizat-Mu akan terjadi, kesembuhan akan terjadi, pemulihan akan terjadi Tuhan. Tunjukkan kuasa-Mu sehingga roda pemerintahan bangsa Indonesia boleh dipulihkan kembali Tuhan. Karena kami tahu ada begitu anak-anak Tuhan yang selalu berdoa, ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang selalu berserah kepada-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami yakin dan percaya lewat apa yang kami doakan, ketika kami berserah penuh, Engkau senantiasa berdaulat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Engkau. Kami imani dan kami yakini, apapun yang kami doakan, apapun yang kami naikkan, sudah kami terima dan sudah kami terima mujizat daripada Engkau. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Engkau, di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang disampaikan. Saya akan sampaikan pengumuman untuk seminggu ke depan ini. Nanti ada ibadah dan doa streaming. Hari Kamis tanggal 21 jam 6 sore ada ibadah raya, ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Mari kita boleh sama-sama mengikuti ibadah ini, baik streaming ataupun secara langsung di tempat ini. Bagi yang hadir di tempat ini, pakai masker, jaga jarak, ya supaya kita tetap ikuti aturan yang ada. Kemudian untuk selanjutnya 10 hari ke depan, mulai Jumat, di tempat ini ada doa jam 6, doa bersama untuk kepenuhan Roh Kudus. Kemudian hari Sabtu juga jam 6, doa kepenuhan Roh Kudus, sementara kaum muda bergabung menjadi satu di dalam doa. Kemudian kembali kepada ibadah raya hari Minggu tanggal 24, pagi jam 6, kemudian sekolah minggu jam 8, sore jam 4. Jadi untuk doa-doa kepenuhan Roh Kudus sepenuhnya selanjutnya jam 6 sore di tempat ini. Kemudian untuk agenda kita, agenda hari tanggal 23 nanti, kita akan bakti sosial, membagikan sembako-sembako yang sudah ada di sekretariat. Kita akan bagikan di sekeliling kita, lingkungan, sekitar Pilia, dan ada juga hamba-hamba Tuhan yang kita bagikan. Kami tetap menghimbau kepada seluruh sidang jemaat untuk kita berbagi kasih di sini ya. Saudara boleh kirimkan, masih kami tunggu. Sementara ini sembako yang ada sudah terkumpul 135 paket. Target kita kalau tahun lalu 160, tahun ini mungkin bisa lebih karena masih banyak yang membutuhkan. Dan kita akan bagikan tanggal 23 sekitar jam 2 atau jam 4 ya. Itu saja pengumuman. Terima kasih, saya sampaikan ke Bapak. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, baik yang di rumah maupun yang di ruangan ini. Terima kasih kepada Saudara Pendeta Yakub
Santoso yang sudah melayani kita. Tuhan memberkati. Kita mau taat biar dia berdaulat dalam hidup kita, memerintah sepenuhnya sebab dia memiliki pemerintahan atas segala sesuatunya. Tuhan memberkati. Saya himbau saudara untuk berdoa lebih banyak untuk hari-hari ini sebab ada arus mudik ya menjelang Lebaran. Jadi kita berdoa supaya semua yang mudik itu bijaksana ya. Sebab virus corona ini kelebihannya itu masa inkubasinya itu lama. Orang yang sudah kena nggak ketahuan kalau dia kena, tapi bisa menularkan. Nah itu yang susah saudara. Jadi orang yang bepergian itu yang banyak kena. Pendatang-pendatang yang selalu bawa virus. Kalau kita aja aman. Ya, kita saja sebenarnya aman. Orang Ambulu aja aman, tapi kalau sudah ada pendatang, nah itu yang gawat. Jadi kita berdoa supaya pendatang-pendatang itu ya yang bepergian itu bijaksana. Saudara juga tetap pakai masker kalau keluar ya, supaya aman ya. Mungkin ada eukaliptus, saya dengar di eukaliptus itu minyak angin ya, minyak kayu putih. Minyak kayu putih eukaliptus itu bagus untuk ibu gembala itu pinter, dia pakai, ada aja selalu dia bawa untuk masukkan di hidung. Itu aman untuk corona saudara. Jadi bagus juga kalau dapat saudara minyak kayu putih ya, minyak kayu putih sebab Menteri Pertanian dia temukan itu ya. Jadi itu saya rasa bagus. Saudara bisa cari dan bisa dicium-cium begitu ya. Nah itu pengumuman dan satu lagi kalau Ibu Esther tadi cerita tentang sembako. Saya rasa inilah masa yang paling baik kalau kita mau berkorban saudara. Waktu yang paling tepat untuk kita mengulurkan tangan. Kenapa? Karena kita memberi pada orang yang butuh. Ya, kita memberi pada orang yang butuh, orang yang haus. Segelas air itu berarti sekali. Lain dengan pada masa-masa yang tidak terlalu sulit. Itu sebabnya kami himbau silakan saudara ambil waktu, ambil kesempatan yang terbaik untuk berkorban bagi saudara-saudara kita. Baik anak Tuhan maupun yang di luar Tuhan ya. Tuhan memberkati. Kita nyanyi nyanyian lingkupiku dengan sayapmu. Kita nyanyi kor ini, kita akan tutup dalam doa. Lingkupiku dengan sayapmu.
diri, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas kita, ku tenang kau ada. Terima kasih banyak Bapa dalam sorga. Sore hari ini Tuhan sudah memimpin ibadah kami mulai dari awal sampai kepada tamatnya. Firman Allah sudah kami terima. Betapa baiknya Engkau Tuhan sudah datang ke dalam dunia menjadi seorang putra supaya kami menjadi anak-anak Allah. Engkau Allah kami yang memerintah dan berdaulat dalam hidup kami sebagai penasehat ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai, Allah yang perkasa, yang senantiasa menyertai kami di dalam segala perkara. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-hambamu yang sudah melayani, semua yang sudah ikut ambil bahagian dalam ibadah ini, maupun yang mengikuti live streaming di rumah-rumah. Tuhan berkati semua. Berkat jasmani, berkat rohani, terlebih penjagaan-Mu atas kesehatan kami semuanya ya Tuhan. Berkat jasmani rohani melimpah, Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih keluarga hamba-Mu yang melayani bersama jemaat-jemaat yang Tuhan percayakan dalam pelayanan mereka. Berkati dengan limpah ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kalau kami pulang ke rumah masing-masing maupun yang di rumah, saat ini Tuhan berkati dengan limpah Tuhan. Menyertai perjalanan pulang umat-umat-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Akhirnya saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah anugerah rahmat dari Allah Bapa kita di sorga. Demikian juga berkat-berkat dan kasih sayang dari putranya yang tunggal, Yesus Tuhan kita, yang sudah dikaruniakan untuk kita. Demikian juga sukacita, damai, sejahtera, pimpinan dan penyertaan Roh Kudus berlaku terus dalam hidup kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Kita terima berkat-berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.